Kelas Zoom materi TWK. Tes wawasan kebangsaan. Bersama Kak Wongso. Ya, untuk nomor 1, 2, dan 3, kita coba kerjakan sama-sama dan ketika kalian sudah ketemu jawabannya ya, silakan langsung diketikkan di kolom chat. Oke, langsung diketikkan di kolom chat. Oke, silakan saya beri waktu mungkin 3 sampai 5 menit cukup ya untuk 1 sampai 3 nomor. Silakan. Ya, baik. Saya pikir sudah cukup waktunya ya, sudah 5 menit, udah lebih dari 3 menit. Baik, kita coba lihat. Nah, sebelum kita membahas, jawaban dari nomor 1 sampai nomor 3. Nah, eee, yang perlu diperhatikan ketika menjawab soal-soal dalam, tes wawasan kebangsaan ya, teman-teman. Eee, Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang terpenting adalah yang harus diingat, soal-soal dari tes wawasan kebangsaan akan selalu menyangkut tentang 5 hal tadi ya, nasionalisme, integritas, pilar negara, ya, bela negara, dan Pancasila, ya. Nah, fokus kita untuk saat ini adalah 4 ini yang akan selalu berhubungan dengan Undang-Undang Dasar Pancasila dan sejarah kemerdekaan. Oke, saya harap bisa dipahami. Baik, ini kita coba lihat jawabannya ya, kita coba bahas. Nomor 1. Nah, coba lihat ya, maksud saya apa di pembahasan ini. Prinsip prinsip dasar dalam kehidupan bernegara yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada dalam sebuah negara adalah. Nah, di sini yang diminta kira-kira sumber dari segala sumber hukum atau hukum dasar tertulis, kira-kira. Nah, kalau dari soalnya yang dia minta tadi di awal adalah sumber. Ya, nah, berarti yang diminta adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Maka jawaban yang paling tepatnya itu adalah apa? Pancasila. Nah, Pancasila itu kedudukannya di Indonesia adalah sebagai dasar negara. Maka jawaban yang paling tepat adalah alfa, yaitu dasar negara. Hati-hati kalau ketemu soal seperti ini, ya. Kalau kalian sudah ini kan dia sudah bilang perundang-undangan, kemudian di sini ada undang-undang juga. Itu kemungkinan besar bukan jawabannya. Kalau sudah sangat mirip, pasti kemungkinan besar bukan jawabannya. Sebaiknya hindari. Adalah alfa. Kita lanjut, nomor 2. Untuk nomor 2, kalau kita lihat soalnya di sini, nah ini sudah mulai soal-soal dengan penjelasan yang lumayan ya. Nah, kita lihat, kita langsung loncat ke kalimat akhir. Mengapa penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami makna dari nilai gotong royong dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini yang saya maksud tadi dengan bilang kita harus mengeset mindset kita selalu berhubungan dengan poin yang diberikan oleh Permenpan RB tadi, ya.
Nah, kalau kita lihat di sini ya, kenapa penting untuk masyarakat Indonesia memahami makna dan nilai gotong royong, kita tinggal cari saja hubungannya. Apakah ini tentang nasionalisme, integritas, bela negara, ataukah kepilar negara? Kemudian kalau kita sudah ketemu itu, kita lihat apakah ini bisa kita masukkan pondasinya ke Pancasila atau ke Undang-Undang Dasar, ataukah keduanya. Itu penting untuk dilihat untuk bisa menemukan jawaban yang paling tepat. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba lakukan langkah kedua dalam mengerjakan soal, mencari 2 poin penting minimal, maka yang dilihat di sini adalah yang pertama pasti gotong royong ya, gotong royong, saling bahu-membahu bekerja sama. Kemudian yang kedua berarti kalau kita lihat poin gotong royong, itu larinya ke poin, nasionalisme ya, larinya ke poin Bhinneka Tunggal Ika. Berarti kalau kita lihat itu akan ke poin tentang, Pancasila. Pancasila, berarti kita sudah ketemu poin nasionalisme. Pancasila, gotong royong, nasionalisme. Nah, itu pentingnya kita bisa memahami ini, soalnya poinnya apa? Integritas kah, nasionalisme kah, bela negara, pilar negara, karena itu akan digunakan untuk mengeliminasi pilihan ganda nanti, untuk menganalisis. Sehingga, oh jawaban A bukan, karena bukan poin nasionalisme. Kita lihat B, agar dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Nah, poin nasionalisme tadi, poin, Bhinneka Tunggal Ika tadi, tidak membahas tentang kesejahteraan ekonomi, bukan di situ. Kalau kesejahteraan ekonomi dia ada di, keadilan sosial, itu kesejahteraan ekonomi, membahas keadilan bisa juga di kerakyatan ya, yaitu tentang pemerintah yang mengatur tentang perekonomian. Berarti bukan B juga. Otomatis sudah ini ya, tereliminasi A, B. C, agar dapat mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Sama, ini poin tentang bela negara. Ya, jadi otomatis bukan juga. Sisa D dan E. Nah, kita lihat agar dapat mencapai keadilan sosial sama. Ini poin tentang keadilan sosial berarti sila kelima. Sementara tadi gotong royong itu ada di sila ketiga. Maka jawaban yang paling tepat adalah delta agar dapat memperkuat hubungan antar suku dan agama. Nah, itu poin nasionalisme sila ketiga kan poinnya tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang bagaimana menyatukan suku-suku di Indonesia dengan agama yang berbeda, bahasa yang berbeda dalam satu, bingkai yaitu NKRI melalui gotong royong tadi. Makanya jawabannya adalah delta. Ada pertanyaan untuk sejauh ini? Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Untuk agar bisa Ya, membedakan antara sifat eh, integritas dan apa namanya, nasionalisme itu ada teknik tertentu nggak? oke. Ya, bagus pertanyaannya. Terima kasih. Nah, jadi, terima kasih Ervan. Nah, jadi untuk membedakan antara nasionalisme dan integritas, Uh-oh. harus melihat berdasarkan konteks yang ada di soal saja. Oke. Ya, silakan ada pertanyaan lagi mungkin. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, jadi sikap dan tekad kebangsaan ya yang tertuang berdasarkan soal. Oke, kita lihat soalnya. Kita cari 2 poin.
Kira-kira 2 poin penting yang ada di nomor 3 ini kalau kita bisa lihat apa kira-kira? Kalau bisa coba menuliskan poin-poin penting di soal nomor 3 ini silakan di kolom chat ya. Nah, kita lihat semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Oke, tertuang di mana? Nah, jadi tekad kebangsaan. Jadi poin intinya adalah cita-cita bangsa sebenarnya ya. Cita-cita bangsa eh, tertuang di mana? Nah, ini semuanya sudah jawab delta ya saya lihat. Ya, jadi sangat jelas ya. Cita-cita bangsa itu ada di alinea keempat ya di preambul. Nah, nama lainnya preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Jadi singkatan dasar singkatan yang official, yang resmi berdasarkan undang-undang itu bukan UUD NKRI tapi UUD NRI 1945 ya, seperti yang tertulis di jawaban delta. Jadi jawaban yang paling tepat ya tepat sekali delta. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.